Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu sudah kita sampaikan pembahasan surah Al-Baqarah ayat 55-56 ketika setelah proses penghukuman yang Allah berikan kepada Bani Israel saat mereka menyembah patung anak sapi, maka ada sebagian yang terbunuh, ada sebagian yang masih tetap bertahan hidup, ditakdirkan hidup, maka yang mati dihapuskan dosanya dengan pembunuhan tadi, maka terhapus dosa mereka menyekutukan Allah tadi. Sementara bagi mereka yang masih tetap bertahan hidup dalam proses yang saya ceritakan kemarin, mereka dibekali pedang, dibekali senjata, kemudian Allah turunkan kabut, kemudian di antara mereka saling bunuh, dan yang membunuh dengan yang terbunuh tidak pernah tahu siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh. Ketika kabut diangkat, sebagian belasan ribu yang mati, maka sebagian lagi masih hidup. Maka bagi mereka yang mati terhapus dosa menyekutukan Allah tadi. Sementara bagi mereka yang masih hidup, artinya taubat mereka diterima oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini gambaran kita tentang kita, bahwa hakikatnya keuntungan bagi orang yang hidup di dalam syariat Islam, yang ditegakkan syariat Islam menjadi hukum negara, ketika mereka dihukum, maka artinya agama yang mengambil hak kuasa terhadap orang yang terhukum tadi. Ketika kita tahu hukum syariat, ketika terjadi pembunuhan, maka hukum qisasnya wajib dibunuh juga. Ketika dia mencuri, maka dia akan dipotong tangan. Ketika dia melukai saudaranya, maka dia wajib dilukai yang sama sebagaimana yang ia perbuat kepada saudaranya. Maka ketika hukum itu dijalankan, misal contoh orang yang membunuh, kemudian dihukum, diputuskan bahwa memang tidak ada yang meringankan dan dia mendapatkan hukuman juga dibunuh, maka saat menjalani hukuman tadi serta-merta dosa pembunuhannya selesai. Mengapa? Karena sudah ia tebus dengan nyawanya. Misal contoh hukum rajam bagi zina muhsan. Orang yang berzina sudah berumah tangga, maka itu dihukum mati dengan cara dirajam. Jadi yang namanya dirajam itu Bapak Ibu, dimasukkan di dalam tanah, dua-duanya memang terbukti bersalah berzina, dua-duanya dimasukkan di dalam tanah, dipendam di dalam tanah, tinggal kepala yang tersisa. Maka setiap orang yang hadir yang tahu kejadian itu wajib melempar orang ini. Kapan berhenti lemparan batu itu? Sampai dia mati. Artinya tidak ada lagi jalan keluar kecuali kematian untuk menebus dosa zina tadi. Lain halnya kalau dia ghairu muhsan, orang yang berzina dan dia belum pernah menikah, maka dihukumi hanya dicambuk 80 kali. Ketika dia mati artinya dikubur. Kalau dia masih hidup setelah dicambuk 80 kali, dua manusia yang berzina ini terpisah oleh pulau setahun. Kemudian setelah setahun ternyata mereka masih hidup, baru dikawinkan. Jadi ada kemungkinan orang yang berzina belum menikah tidak sampai mati dihukumnya. Tapi bagi mereka yang sudah menikah kemudian berzina, tidak ada lagi penghapus dosanya kecuali mati. Namun ketika syariat itu diberlakukan, saat dia dirajam, ketika dia di akhirat nanti, dosa zinanya tidak lagi dituntut. Mengapa? Karena sudah ia tebus di dunia. Itu untungnya kalau kita memberlakukan syariat Islam. Nah, yang jadi problemnya, kita negara Pancasila, syariat bukan syariat Islam, hukum negara yang kita adopsi dari Belanda. Hukum pidana itu kan, KUHP itu kan mayoritas, walaupun sekarang dalam proses perombakan, tapi kita ambil dari sistem hukum positifnya dari Belanda. Nah, ketika ada orang yang misal, mohon maaf, dia narkoba, dihukum mati oleh negara. Nah, ketika ia mati, belum tentu
dosa atas perbuatannya diampuni oleh Allah. Karena yang diberlakukan bukan hukum negara. Ibu ya, misal contoh, dia membunuh. Kan ada beberapa pembunuhan yang begitu menyayat kemanusiaan kita katakan aniaya, maka dia dihukum eksekusi juga, dihukum mati. Ada salah seorang di antara preman besak di Mariana itu, mungkin tahun 90-an ada yang pernah dengar, yang wong mati sebagian dagingnya dimakan, itu jurik namanya itu kan. Baru beberapa tahun yang lalu dieksekusi di Nusa Kambangan. Jadi sekian tahun di penjara, eksekusi, mundur akhirnya mati juga. Nah, maksud aku dia membunuh dan akhirnya mati juga dengan dihukum dieksekusi. Tapi belum tentu dosa membunuhnya kemarin diampuni oleh Allah. Karena yang diberlakukan bukan syariat Islam. Itu kerugian kita, umat Islam yang hidup di Indonesia, karena kita belum menerapkan syariat Islam. Sementara bagi mereka yang tinggal di negara, di wilayah kekuasaan yang diterapkan syariat Islam, contoh misalnya yang di Indonesia sebagian katanya di Aceh sedang diterapkan syariat Islam. Jadi kalau ada yang zina dirajam, ada yang dicambuk dan lain sebagainya. Maka jika sesuai dengan kaidah syariat yang diajarkan oleh agama, maka dosanya hapus saat mereka diazab di dunia. Itulah hukum agama, hukum Allah. Nah, ini maksud saya bercerita tentang ini. Memang ada pilihan, diberi Allah pilihan, kecuali memang tidak ada lagi obatnya, maka matilah obat dari dosamu. Tapi setelah engkau mati, dosa tadi tidak lagi dituntut oleh Allah. Nah, sementara bagi mereka yang ditunda kematiannya, dosanya sama-sama menyembah berhala, tapi ditunda kematiannya, maka jangan kembali kepada perbuatan syirik itu. Mengapa? Karena Allah sudah memberikan kesempatan kedua bagimu dengan diterima taubat tanpa harus melalui kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka karena kita termasuk orang yang rugi karena syariat tidak diterapkan di Indonesia, maka jangan berbuat dosa besar yang menyebabkan kita harus mati baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan membunuh orang, jangan berzina. Ini mohon maaf Bapak Ibu, sekarang ini pecahnya semakin tren. Lah jamak di antara kita mendengar orang yang selingkuh, katanya mendak selingkuh itu tidak paten, mendak selingkuh itu tidak keren. Nauzubillah, ini tanda-tanda akhir zaman, dosa besar dianggap biasa. Kalau dosa kecil mungkinlah wajar kita galak lalai. Ini dosa besar dianggap biasa. Nauzubillah, summa nauzubillah, kita memohonkan kepada Allah agar kiranya kita, diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dijauhkan dari dosa zina. Nauzubillah. Bapak, ibu-ibu, nah setelah proses penghukuman dengan yang memang tidak terampuni lagi dimatikan, sementara yang masih diberikan kesempatan hidup akhirnya diterima taubatnya, masih muncul lagi keinginan mereka. Apa kata mereka? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahar. Belum sempurna iman kami kepada Tuhanmu sebelum kami bisa melihat Tuhanmu, wahai Musa. Katakan kepada Tuhanmu, kami ingin berjumpa dengan Tuhanmu, kami ingin melihat Tuhanmu. Akhirnya dikabulkan. Allah berfirman, Allah berkata kepada Musa, ajak kaummu naik ke pucuk. Siapa yang pengen nyingok aku, naik ke pucuk Bukit Tursina. Beberapa puluh orang, beberapa ratus orang, di antara kelompok yang uji kita ini kepala pecongnya tadi, yang merasa kurang percaya dengan Allah, mencuma dengar suaranya, nak nyingok langsung, akhirnya diajak lagi naik ke Bukit Tursina. Nah, ketika mereka naik ke Bukit Tursina, fa akhadathhumus sa'iqah, maka mereka yang ada di atas itu disambar oleh petir dan menyebabkan mereka semua mati. Jadi wong yang melok naik itu mati kalau disambar oleh petir. Wa antum tanzurun, dan sebagian di antara yang masih hidup termasuk Musa, Harun dan orang-orang yang saleh yang menemani wong kelompok yang tidak percaya ini masih hidup dan menyaksikan wong yang tidak percaya ini mati disambar petir oleh Allah. Diambil nyawanya ketika mereka disambar oleh petir. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah mereka mati dalam keadaan itu, Allah kembali berikan kehidupan. Kami bangkitkan kalian agar kalian bersyukur, percaya kepada Allah, karena kita mustahil melihat Allah di dunia.
Kemarin cerita ketika Nabi Musa naik duluan, dimeloi oleh tukang ngintip ini, dua-duanya pingsan. Ketika Allah turunkan cahayanya, jangankan manusia, gunung terbelah, hutan terbakar akibat kuasa cahaya Allah, bukan Allahnya, hanya cahayanya. Nah, kelompok kedua naik, sama-sama pengen nyingok Allah, Allah sambar dengan petirnya, mati gala-gala. Sudah mati, sekian saat Allah hidupkan kembali. La'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri nikmat yang sudah diberikan kepada Bani Israel. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka malam hari ini izinkan saya melanjutkan keterangan, yakni surat Al-Baqarah ayat 57. Setelah proses kita kemarin cerita, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel tersesat di Gurun Sinai. Lebih lama tinggal di sana. Maka begitu banyak kejadian yang Tuhan tampilkan baik di dalam Al-Baqarah atau di beberapa surat yang lain, menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, yang menceritakan tentang kuasa Allah yang diberikan kepada Bani Israel agar mereka semakin percaya kepada Allah. Nah, ini salah satunya ayat 57 Allah katakan wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Setiap kali mereka berjalan, Allah payungi dengan awan agar jangan kepanasan. Kita tahu di gurun pasir itu tidak ada tempat berteduh, Bapak Ibu ya, kecuali dia masuk di dalam gua atau ketika sampai di pusat mata air atau oase. Tapi tidak banyak, lebih banyak padang pasir yang tidak ada tempat berteduh. Tapi apa yang Allah berikan kepada mereka selama mereka tersesat di gurun pasir, ketika mereka kepanasan akibat terik matahari, Allah tutup matahari, Allah payungi matahari dengan awan sehingga mereka tidak merasakan panasnya siang hari saat tinggal di Gurun Sinai. Dhallalna 'alaikumul ghamam, kami tutupi di atas kepala kalian, kami payungi kalian dengan awan sehingga tidak merasakan panasnya matahari. Kemudian nikmat berikutnya, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kalian makanan dari surga dan juga minuman dari surga. Jadi manna ini jenisnya makanan, salwa itu jenisnya minuman. Semuanya makanan yang lezat, makanan yang nikmat, ya namanya makanan dari surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita sudah pernah cerita tentang jenis makanan surga. Memang ada namanya di dunia, juga ada di akhirat. Contoh misalnya kita temukan contoh buah-buahan, apel, pisang, apalagi kurma, delima. Di dunia kita ada. Di surga nanti, di akhirat nanti, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan jenis ini juga akan kita rasakan di sana. Tapi sesungguhnya hanya dalam penyebutan memiliki kesamaan, tapi dalam rasa, dalam nikmat jangan kita bayangkan. Makanya saya beri perumpamaan dulu. Jadi bahkan di jenis nama yang sama, ketika kita pengen makan apel, kita makan, tetangga sebelah yang punya rumah di surga juga minta apel, belum tentu sama nikmatnya dengan yang kita makan. Yang dimakan wong sebelah lain lagi nikmatnya. Jenis makanannya sama, jenis buahannya sama, tapi nikmatnya tidak ada batasnya. Bapak ibu-ibu. Jadi pun ada samonya. Jadi kan ada orang bertanya, kaget di sana ada makanan apa baik Ustaz? Kalau makan roti, kalau tak nyenyak makan di sana. Kalau pacak beras, makan nasi. Ustaz, ada tak tempoyak di sana? Ustaz, ada tak caluk di sana? Ya tenang baik, kaget. Ada wong bangko melok masuk surga juga. Kita suruh dia buat caluk. Mohon maaf, Ibu ya. Jadi saya sangat percaya semua jenis makanan ada, dalam catatan namanya saja yang ada. Mengapa? Karena makanan di dunia, dari 100% makanan yang masuk ke dalam perut kita, jangan-jangan mungkin 20-30% yang jadi darah, yang jadi daging. Sisanya keluar dalam bentuk ampas. Ya Pak ya?
Benda padat keluar dari belakang, benda cair dari depan, atau melalui pori-pori keringat nyebutnya. Itu ampas dari yang kita makan. Nah di surga nanti tidak ada ampas. Yang dimakan semuanya menjadi darah, menjadi daging. Jadi manusia, jangan kamu berpikir nak nyari WC umum di sana. Dak kate WC umum. Ngapa? Karena manusia tidak lagi mengeluarkan sampah. Tidak ada kotoran yang keluar dari kemaluan kita. Bahkan keringat penduduk surga pun harum seperti bau kesturi. Kalau di sana, mandi sini jangan, pingsan, mandi parak ke kelek gitu. Ibu, bapak, maka makanan yang dari surga pastilah nikmat. Maka di sini digambarkan manna wasalwa. Manna ini jenis makanan, bapak-bapak, ibu-ibu, dia jenis buah-buahan tapi yang diolah menjadi, ibarat kita ini apa? Kalau makanan yang dari buah diolah jadi model bolu, kue pie, kue bolu yang bahan dasarnya dari buah. Contoh misalnya bolu dari pisang. Nah dia itu jenis buah-buahan surga diolah jadi makanan sehingga kita tinggal ngunyah baik, saking lembutnya. Mungkin jenis agar-agaran tinggal ditelan baik, tidak digigit pun dia langsung terserap di dalam lambung kita. Nikmatnya manna tadi. Kemudian salwa ini jenis minuman manis yang bahan utamanya adalah dari madu. Tapi bukan madu saja, ada campuran susu dan lain sebagainya, dan kandungannya manis. Jadi makanannya jenis olahan makanan dari buah-buahan, sementara salwa jenis minum-minuman yang diolah bahan utamanya dari madu. Ibu, bapak, saya pernah nonton Ten Commandments of God, itu film Musa pertama. 10 perintah Tuhan yang turun itu digambarkan tentang bagaimana proses Allah kirim malaikat. Jadi di film Ten Commandments of God itu kejinguanian, malaikat turun dari langit bawa nampan, ngantarkan. Kalau yang pernah nonton 10 perintah Tuhan dalam bahasa Inggris itu ya, itu kejinguan, malaikat turun membawa nampan, ngantarkan makan kepada Bani Israel. Ketika jam makan datang, turun malaikat berbondong-bondong bawa makanan. Nah, namun di film-film baru ini kan sekarang sudah 3 kali 4 kali dibuat film tentang Musa itu. Exodus nama filmnya. Jadi ketika mereka menyeberang itu, maksudnya menyeberang dari Mesir menuju Yerusalem. Itu dihapus cerita malaikat yang bawa nampan itu. Diubah, ngapo? Karena rasanya kurang masuk akal menurut mereka. Maka di film Exodus bukan lagi kejinguan malaikat yang turun bawa nampan itu, tapi setiap kali mereka mau makan sampai di sikok tempat lah tersaji makanannya. Makan itu kan. Tapi pesan Nabi Musa cuman sikok, makan secukupnya. Hanya boleh makan mengambil yang dimakan, tidak boleh nyimpen, tidak boleh bawa untuk bekal. Itu pesannya Nabi Musa. Jadi kapan sampai jam makan datang, berjalan datang ke sikok tempat lah tahampar makan sampai kenyang. Sudah tuh ninggal pergi berjalan lagi. Nah, itu. Jadi kalau di seri pertama kali cerita tentang Musa masih ada malaikatnya yang ngantarkan makanan, tapi di film terakhir ini pecahnya lah ada logis menurut mereka saat ini, maka bentuknya tidak kelihatan malaikat, tahu-tahu ada makanan terhampar. Ya logika kita di tengah padang pasir sana siapa? Rumah makan mana yang nak ngantar ke? Zaman sekarang oke lah kalau ada Grab, ada GoFood kan baca ngantar ke. Pokoknya tunggu ke kami di sana, ya kita bertemuan tinggal ngembek makanan. Zaman dulu belum ada. Kalau bukan karena kuasa Tuhan melalui perintahnya kepada malaikat tersaji makanan. Nah, jadi di dalam film itu dikatakan ada ya namanya manusia kan. Kalau dimakan sekarang sayang, enggak tahu kayak di tengah jalan bakal lapar, bakal haus. Ada yang ngantongi, Pak. Ada yang ngantongi, ada yang bawa makanan di dalam pakaiannya. Nah, ternyata ketika waktu belum datang waktu makan nak ngembek, ternyata bukan manna wasalwa lagi, tapi berwujud pasir makanan itu. Tidak lagi menjadi makanan. Di luar waktu jam makan dia berubah jadi pasir lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Maka di sini dikatakan anzalna alaikumul manna wassalwa. Di sini jelas Allah katakan kami turunkan kepada kalian jenis makanan dari surga namanya manna wassalwa.
Allah katakan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa-apa yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, sungguh kami tidak akan aniaya kepada kalian dengan membuat kalian sudah tersesat. Allah tanggung hidup orang Israel selama tersesat di gurun Sinai itu, tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus, tidak merasakan kepanasan. Padahal mentinggal di padang pasir itu Pak, sarogalo ini, nak beteduh dak kate, nak makanan dak kate, nak banyu apa lagi. Tapi selama 80 tahun mereka tinggal di gurun Sinai itu, tidak sedikit pun merasakan lapar, tidak sedikit pun merasakan haus, tidak sedikit pun merasakan panasnya matahari. Wa ma zalamuna, walaupun kalian dizalimi, karena kita tahu ceritanya awalnya kan mereka mau, harusnya Bapak Ibu ya, dari Laut Merah sampai ke Yerusalem itu tidak sampai waktu 3 bulan sudah tembus. Sudah sampai dengan rute normal, dengan jalan lambat 3 bulan sudah sampai dari Laut Merah, dari seberang, sudah menyeberang Laut Merah menuju Yerusalem, menyeberang gurun Sinai itu tidak sampai 3 bulan sudah tembus. Tapi ternyata mereka 80 tahun disesatkan karena ada orang alim, tukang sihir di Yerusalem, di Kanaan, diminta oleh wong penduduk asli sana, kalau pacak jangan sampai datang balik ke kampung halaman. Ngapo? Kalau mereka balik ke kampung halaman bakal nguasai kami yang sudah tinggal di sini. Dan itu sifat dasar wong Israel, Bapak Ibu ya, memang jangan dinjuk hati. Ya, kapan dinjuk hati nak minta jantung. Ingat cerita kita kemarin? Sebelum Perang Dunia Pertama, Bani Israel ini tidak kata tempat balik, Bapak Ibu, terbuang, ya, kalah di dalam peperangan di zaman Turki Utsman, akhirnya mereka keluar dari Yerusalem. Nah itu menyebar, Bapak Ibu, di Eropa. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini menyebar di Eropa, Bapak Ibu, di Swiss, di Jerman, di Prancis, di Inggris, menyebar di berbagai tempat di Eropa. Nah, ketika terjadi konflik antara Nazi, Jerman melawan sekutu musuhnya, ya ini Inggris, Amerika dan lain sebagainya, kan orang Yahudi ini dijadikan ajang pembunuhannya, genosida yang dilakukan oleh Hitler itu kepada Bani Israel, orang Yahudi. Ngapo? Karena ya Hitler itu sendiri merasakan kejamnya orang Israel. Jadi Hitler ini Bapak Ibu, emaknya wong Arya, emaknya asli suku Jerman, tapi bapaknya Yahudi. Hitler itu bukannya gagah kecil pendek. Kalau kamu tahu ya, ada kubis setetak di ujung ini, Pecak Chaplin, tukang lawak zaman dahulu itu. Karena dia dianiaya sejak kecil oleh ayahnya, maka timbul dendam. Dia menyaksikan ibunya disiksa oleh bapaknya dewek, dia adik-beradik disiksa oleh bapaknya. Maka ketika dia dewasa, dia memegang tampuk kekuasaan di Jerman. Yang pertama kali dia bunuh adalah generasi dari bapaknya dewek, wong Israel itulah. Makanya wong Israel itu paling takut bertemu dengan Hitler. Ngapo? Dia habisnya sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu ya, bukan cuma dibunuh tapi dimasuk ke ruang asap, diracun. Chamber room itu, ruangan yang beracun itu. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, ternyata Hitler kalah perang di dalam Perang Dunia Pertama. Nah, orang-orang yang terusir dari Jerman ini tidak galak lagi balik ke Jerman. Sementara wong yang di Swiss, wong yang di Inggris tidak galak nerimonya. Nah, kebetulan waktu itu orang di Palestina mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Tidak apa-apa, nempatilah di bagian ujung-ujung dari tanah Palestina. Sebelum Perang Dunia Pertama tidak kate Israel di peta dunia ini, cuma ada Palestina, Bapak Ibu. Nah, ketika diterima, diunjuk kesempatan, yang kemarin datang dengan papa sekarang jadi penguasa, nak diambilnya galo-galo. Sifat Israel, Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka Allah katakan, wa ma zalamuna, kami tidak akan pernah zalim kepada kalian. Ketika kalian dianiaya, ada doa wong yang diijabah Allah membuat kalian tersesat, tapi Allah masih tanggung hidup kalian. Bapak, Ibu-ibu, jangan khawatir tentang sihir. Jangan takut dengan sihir. Ingat, sihir tidak akan berlaku ketika tidak diizinkan oleh Allah. Sehebat apapun dukun, menuji Tuhan tidak terjadi, Pak. Ingat ketika
Bush Junior datang ketika dia membom Suriah dan lain sebagainya, datang ke Indonesia. Ada salah seorang dukun kenamaan dari Indonesia buat ritual di depan istana, membakar menyan, nyemeleh ayam hitam, dimakannya darahnya. Aku santet Bush, dia. Sampai sekarang sehat, Bush tidak mati. Ya Bapak Ibu, mohon maaf, kalau seandainya sihir itu bisa sekendak kita, zaman dulu melawan Belanda, ala kenemannya tiap malam kita sihiri santet bae wong Belanda tuh siko-siko lama-lama mati. Ada dak wong Belanda yang mati kena santet? Dak kate. Bapak Ibu. Maka sihir itu balik ke kepercayaan, keyakinan kita, sugesti kita, tapi sebenarnya di balik itu paling utama ada izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan maka tidak akan terjadi. Sihir itu tidak akan berbahaya sedikit pun pada diri kita. Tapi kita tahu Rasulullah pernah kena sihir. Nabi Muhammad pernah kena sihir. Artinya sihir memang ada, tapi tidak punya kuasa jika tidak diizinkan oleh Allah. Maka pertanyaannya, kalau kita merasakan dampak dari sihir, kita tidak kata salah, merasa tidak apa punya salah, tahu-tahu kena sihir, coba koreksi, jangan-jangan kita memang salah. Peringatan dari Allah, maka Allah berlakukan sihir kepada kita. Allah buat kita kena sihir. Bukan Tuhan yang nyihirnya, tapi ada wong yang melibatkan setan, Allah izinkan, maka terjadi sihir. Tapi ingat, wa ma zalamuna. Walaupun kamu merasakan kezaliman akibat perbuatan sihir tadi, Tuhan tidak akan aniaya kepada kamu. Akan ada keringanan yang Allah berikan bagi orang yang sakit karena sihir. Dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Sebagaimana Bani Israel, mereka disesatkan oleh sihir, oleh doa orang saleh yang ada di Kanaan itu, sehingga mereka tersesat 80 tahun, tapi Allah tanggung hidup mereka. Dak lapar, dak haus, dak kepanasan. Tapi apa yang terjadi? Masih kurang puas. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah aniaya kepada Bani Israel, tapi sesungguhnya kalianlah sendiri yang aniaya terhadap diri kalian. Dinjuk lemak masih kurang, dinjuk nikmat masih kurang. Maka kaget kita sampai pada ayatnya, lah sekian lama makan manna wasalwa, makanan dari surga, sampai kata malak bosan. Musa, Allah kebosan kami makanan dari surga. Coba tumbuh ke bawang, tumbuh ke kucai, tumbuh ke tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalam tanah, di mana kami dulu biasa makan. Malak makan makanan surga. Ibu, jangan jadi pecah wong Yahudi. Kaget kapanlah sampai di surga, malaikat, di mana ada jualan McDonald? Aku nak makan McDonald. Nak makan McD, nak minum ini jangan. Mohon maaf, ini pecahnya sepele Pak ya, pecahnya remeh. Tapi perumpamaannya seperti jamaah haji. Tidak lama di Mekah itu, cuma 40 hari. Larindu dengan jengkol, larindu dengan petis, larindu dengan pindang. Makanya ada yang berangkat ke sana bawa sambal lengkung. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak bawa rokok seselop jadilah. Ngapa di sana rokok mahal? Betul Pak ya? Surya di sini berapa? 20-30 ribu. Di sana bisa 40 real, bisa 200-300 ribu Pak. Surya itu sebungkus. Jadilah bersejar sebungkus 40 hari merokok. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang bertanya, Ustadz, kira-kira kami ini ngudut masuk surga, ada tak? Jualan rokok di sana. Itulah jadi jawab oleh Ustadz Dasat tuh. Ada, rokoknya memang ada, tapi koreknya udah kati. Kapan kamu nak ngudut, kamu kena neraka dulu. Kapan lagi nak ngedepkan rokok, uji malaikat gerit terajang kan lagi masuk neraka. Main-main baik intermezzo. Jadi tidak ada barang haram. Tidak ada barang haram di sana, tidak ada barang makruh di sana. Semuanya halal, semuanya mubah, semuanya sehat untuk jasmani yang dimakan di surga. Maka jangan kaget pecah uang Yahudi. Lah sudah dirasakan makanan surga malak. Aku nak makan bawang, aku nak makan jahe, adasiha, wa pumiha, wa basaliha. Bapak, ibu-ibu, ini menunjukkan ketidakpuasan. Tidak akan pernah puasnya sifat orang Yahudi, selalu merasa kurang. Maka kita jangan sampai seperti mereka, menikmati yang sedikit cerminan dari mampunya kita kelak akan mensyukuri yang banyak.
Kita ini kadang-kadang nak nunggu banyak baru bersyukur. Ketahuilah, yang sedikit saja kita tidak bersyukur, apalagi yang banyak. Itu Tuhan tahu. Jadi jangan ngomong, ya Allah, aku sekarang belum pacak bersedekah. Ngapo? Karena buntu. Kaget menaku berduit, aku bersedekah. Itu janji manis calon legislatif. Ya. Ada uangnya di sini, tidak kata? Ya Pak Bu, tapi kalau yang di komplek ini caknya terbukti galau. Kebanyakan tuh kan calon legislatif tuh janji manisnya sebelum jadi. Kapanlah jadi, ngilang dia. Ada kawan aku benar Pak, anggota Dewan Kota tahun 2000 nyalon dipilih. Waktu itu daerah pemilihannya Pelaju. Janji ini, ya itu segala macam, cara ustad lah, pacak berjanji dan mulutnya manis daripada madu. Kapan terpilih, pindah dia. Berejo lah kamu, bukan lagi dapil kamu. Tak baca lagi, nak ngari, nak nontonnya. Aku tidak lagi warga Sano jadi. Padahal suara dia kemarin dari situ. Banyak yang model itu Pak. Maka saran saya bagi mereka yang ingin mencalon anggota dewan, kalau mau bersedekah ikhlaskan kepada Allah lah. Urusan milih urusan dia dengan Allah. Yang penting aku niat sedekah. Kalau tidak terpilih, yang penting aku dapat pahala sedekah. Tapi kita lah bersedekah dengan iming-iming harus pilih ya. Tahu-tahu tidak milih, sakit hati. Sumbangan tadi nak diambil lagi. Wakaf tanah dibatal ke, hambal masjid ditarik, terbangan dibalik lagi. Ada kejadiannya itu sampai. Nauzubillah, Bapak Ibu, di mata masyarakat jahat, di hadapan Allah jelas celok. Maka kalau ingin membantu, bantu, silakan bantu. Dan kita Bu, Pak, jangan gino percaya dengan uang yang berjanji, karena biasanya uang yang berjanji mudah mengingkari. Maka kata Rasulullah, jangan mudah berjanji, karena janji itu adalah hutang. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surat Al-Baqarah ayat 57 ini menegaskan betapa kasih sayang Allah diberikan kepada orang yang teraniaya. Jadi kalau ada manusia yang dianiaya oleh manusia yang lain, apakah pribadi, lembaga, negara, menganiaya seorang yang lemah, yakinlah akan ada pembelaan Allah. Dan doa orang yang dizolimi mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Surat Al-Baqarah ayat 57, bagian di antara nikmat yang Allah berikan bukan hanya ditampakkan nikmat, tapi Allah rasakan nikmat, tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus sama sekali selama mereka tersesat di Gurun Sinai. Saat mereka tersesat di Gurun Sinai. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih lebih kurang 5 menit sebelum masuk waktu Isya. Jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Tapi aku mungkin pamit Pak ya. Habis kegiatan ini langsung balik. Aku tidak melok Isya di sini karena habis Isya di pesantren kami ngadakan maulid. Diaturi kalau ada yang nak datang di pesantren Nurul Qomar di Bombaru. Maulid Ishrin, jadi melok rombongan Habib Umar Al-Munawwar. Ini malam ke-14 dari 20 hari di 20 hari terakhir bulan Rabius Tsani. Nah, kami masuk malam ke-14 ini ngadakan di sana. Jadi rombongan habaib insyaallah hadir. Kalau ada yang berkenan bisa hadir di pesantren Nurul Qomar. Habis Isya jam 8 lah mulai acaranya. Jadi aku habis ini izin melok Isya, aku langsung ke sana. Cara tuan rumah nak nyambut, nah itu maksud aku. Jangan kaget tuan rumah datang malah terlambat. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Pak Latif itu mewakili kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tidak seorang pun di dunia ini yang tidak ingin masuk surga, karena di sana semua kenikmatan terdapat, baik kenikmatan lahiriah maupun batiniah. Betul. Sekarang pertanyaannya gampang sekali. Apa kuncinya supaya kita masuk surga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gampang sekali, jawabannya yang repot ini. Kenapa? Karena kunci surga itu tidak tunggal. Bapak Ibu ya, kunci surga itu tidak tunggal, banyak jalan. Maka dikatakan surga itu ada 7 tingkatan, ada 7 pintu. Yang menggunakan puasa,
maka jalan masuknya melalui babur rayyan. Ada jalan melalui sholat, ada jalan melalui sedekah, ada jalan melalui cinta kepada Rasulullah. Jadi banyak caranya, Bapak Ibu ya. Tapi di antara hadis Nabi mengatakan bahwa kunci surga itu tertulis di gerbang surga. Makanya ada syair yang dibaca oleh Habib Syekh itu, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Pernah dengar? Bahwa kunci surga utama adalah ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat itu tertulis di setiap pintu surga. Bahwa kunci masuk pintu surga ini adalah kalimat la ilaha illallah. Di seluruh pintu ada kalimat kunci surga ini ada di kalimat la ilaha illallah. Artinya apa Bapak Ibu? Puasa tidak akan sempurna kalau tidak bersandar kepada la ilaha illallah. Jadi kalau kamu nak puasa biar kayo, tidak pacak menggunakan puasa itu masuk surga. Kalau ada yang puasa nak kurus, ada kan yang puasa biar dia diet, sekalian dapat pahala, sekalian ngurus ke badan, Ustadz. Tidak pacak kamu gunakan puasa niatnya nak kurus, itu masuk surga lewat pintu royan tadi. Puasa kamu hanya untuk Allah, maka kata Allah, as-saumuli, seluruh hak amal anak Adam itu untuk dia kecuali puasa. Kalau puasanya untuk aku, ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan ganjarannya. Jadi kalau puasanya karena la ilaha illallah, itulah yang bisa menyebabkan bisa buka pintu royan tadi. Zakat, kalau zakatnya karena pandangan manusia, jangan diungkit di akhirat, malu kita di hadapan Allah. Tapi kalau zakatnya, sedekahnya karena Allah, maka zakat itulah yang menjadi jalan kita bisa masuk surga. Cinta kita kepada Rasulullah jangan karena Rasulullah, tapi karena Allah. Allah yang memerintahkan kita mencintai Rasulullah. Bapak Ibu ya, karena kita cinta Rasulullah, karena Allah yang memerintahkan, maka dengan cinta kepada Rasulullah yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Bakti kepada orang tua, menunaikan hak, termasuk hakim yang adil, pemimpin yang adil, itu punya pegangan kunci surga. Para penghafal Quran, dengan Al-Quran dia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka saya katakan pintu surga banyak, cara masuknya dengan berbagai macam cara. Maka tinggal Bapak Ibu, kita ini kan tidak mungkin galo-galonya nak kita ambil. Ngapal Quran mungkin ada batasannya, Ustaz Nabil bae yang di sini kan kita kan la pacak ngukur diri kita dewe. Nak dipaksakan sampai pecah lah utak gitu, masih dah hafal tu lah. Nah artinya tidak mungkin nak maksakan, tidak pacak ngapal Quran, minimal para penghafal Quran pacak kita ayomi, kita tunjuk duit, kita tunjuk hadiah, moga-moga kaki kapan dia di surga ngenjuk syafaat dengan kita. Nah itu linknya Bapak Ibu. Nah karena kita tidak galau-galau bisa memegang seluruh kunci, ada satu amalan yang memang jadikan dasar untuk kita masuk surga. Misal contoh, Pak Latif, Haji Latif punya harta, yo mungkin dengan ilmu, dengan amaliyah segala macam keterbatasan. Moga-moga dengan harta aku pacak jalan masuk surga. Sedekah, zakat, infak, sedekah jariyah, bantu orang-orang muslim, bantu pendidikan Islam, bantu kepentingan orang Islam. Moga-moga dengan keikhlasan sedekah tadi bisa menyebabkan kita dapat privilege, dapat kemudahan masuk surganya Allah. Nah, yang punya ilmu, dengan amaliyah, ngajarkan orang, ngajak uang berbuat baik. Setiap kali kita ngajak uang berbuat baik, uang gawekan sikok pahala, kita dapat sikok pahala juga. Uang salat, gara-gara kita ngajak ke masjid, dia datang ke masjid, dia dapat 27 pahala. Uang yang gawekan dapat 27, kita yang ngajak dapat 27 juga. Tidak ngurangi pahala uang yang diajak. Men kita pacak ngajak uang 10, 270 kita dapat. Sekali salat, kita pacak ngajak uang 100, meramikan rumah Allah ini 100 kali 27 pahala kita dapat. Itulah banyak nikmatnya ngajak uang berbuat baik. Nah tapi ingat, men kita ngajak uang berbuat jahat samu baik. Uang ndak pacak mabuk, gara-gara kita mandornya, kau menak melok gawe dengan aku harus melok mabuk. Nah, uji kita zaman dulu, zaman masih gagah, akhirnya mabuk lah budak tadi. Kita lah tobat, dia masih mabuk. Bapak Ibu mohon maaf, kita lah mati, dosanya masih masuk ke kelepek kita.
Makanya harus dibersihkan dosa. Jadi bukan cuman amal jariah, dosa juga ada dosa jariah. Ngajak berbuat buruk. Maka kalau ada orang yang berbuat buruk gara-gara ajakan kita, misalnya dia mabuk, dosanya 10, dia dapat 10, kita juga dapat 10. Selama dia masih berdosa gara-gara ajakan kita, maka jangan nian ngajak berbuat buruk kalau pacak ngajak uang berbuat baik. Jadi itu Pak Haji. Belajar, nuntut ilmu, moga-moga kita tahu celah. Oh, pecahnya ini dia peluang aku, cara aku yang paling bisa ku gawekan untuk menyebabkan aku bisa masuk surga. Dan moga-moga itu menjadi wasilah kita semua mendapat rahmat Allah. Termasuk dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cinta sehingga kita mendapatkan karunia rahmat berupa syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Minallahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.